kita ketahui ya, kalau orang mau bicara ada 3 faktor yang harus sehat. Pertama, alat bicaranya itu mulut, tenggorok, di sini ada pita suara. Kemudian dia mau dan tahu apa yang dibicarakan, mengerti. Tentu seorang itu akan bicara sesuai dengan apa yang dimengertikannya. Misalnya dia bicara mau, bisa bilang tidak. Lalu ketiga, pengalaman dia pernah mendengar kata. Pernah mendengar kata itu tentunya berhubungan dengan alat yang namanya telinga. Kalau alat bicara mulut, alat pengertian itu anak berkembang sesuai dengan umur. Itu biasanya umur 6 bulan sudah bicara bak begitu. Umur 10 bulan sudah bicara satu kata begitu jelas. Ibu, mau, bapak, dan sebagainya. 18 bulan sudah bisa membuat kalimat dengan 2 kata. Saya mau, saya ingin, dan sebagainya. Umur 24 bulan sudah bisa bicara lebih betul lagi. Apalagi kalau sudah 30 bulan, sudah bisa diajak bicara, sudah bisa berkomunikasi. Nah, ini sesuai dengan perkembangan. Kalau anak tidak sesuai dengan perkembangan ini, tentunya ada sesuatu. Kemudian tidak mengerti, tidak mau. Itu biasanya berhubungan dengan otak. Otak itu ya kita ketahui kan ada orang mengeluh autis dan sebagainya. Atau idiot dan sebagainya. IQ-nya sangat rendah, nah itu begitu. Lalu ketiga adalah pernah mendengar. Itu memerlukan indera pendengaran yang baik. Ini serius. Kenapa? Kita harus berpikir masa depan anak itu sendiri. Kalau anak itu tidak bisa bicara, tidak bisa berkomunikasi, kita bisa bayangkan bagaimana dewasanya. Nah, nanti sehingga ini memerlukan perhatian orang tua yang sangat intens. Kenapa? Anak harus dideteksi sejak dini apakah dia tuli atau tidak. Nah, ini kalau prosesnya bisa dilakukan sejak kelahiran, bahkan sejak kehamilan. Kalau ibu menderita penyakit yang namanya TORS atau pernah campak, nah minta nasihat sebaik-baiknya dari dokter ginekolog. Lalu kalau itu sudah lewat, tidak ada apa-apa, anak harus atau siogianya diperiksa ketika saat lahir. Ada alat untuk mendeteksi. Alat ini biasanya tidak dilakukan sekali, harus diulang sebulan kemudian. Kemudian kalau ini lancar ya sudah aman. Tetapi kalau ini ada sesuatu, kita harus berpikir kelak akan terjadi gangguan pendengaran. Tuli lahir, tuli sejak lahir. Dan itu biasanya sudah bisa dipersiapkan tindakan mulai 6 bulan. Kita ketahui anak orang yang tidak bisa mendengar memakai alat bantu dengar. Nah, telinga anak harus sudah dilatih memakai earmol, alat yang dimasukkan ke telinga sejak kecil ya, supaya dia tidak ada penolakan nanti kalau dipasang alat yang sebenarnya. Dan kalau memang anak sudah tahu bahwa anak itu tuli, segera bawa ke dokter THT biasanya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan sikap anak, apakah harus sekolah SLB, apakah harus dilakukan pemasangan alat bantu dengar. Tentunya mereka diperiksa dengan alat-alat yang sekarang cukup canggih. Lalu kalau jelas juga memerlukan alat itu, mungkin perlu tindakan lebih lanjut, ialah anak harus belajar berkomunikasi, belajar mengenal kata. Mengenal kata itu tentunya bukan yang dia dengar, karena alat penglihatannya bagus, kata-kata kan melalui mulut. Nah, harus bisa bahasa mulut atau isyarat. Nah, anak disekolahkan ke sekolah untuk tunarungu, untuk bisa bicara dengan bahasa isyarat,
atau bisa membaca gerak bibir, sehingga anak bisa mengenal kata lengkap. Dan jangan takut, banyak orang yang sukses walaupun dia tuli. Nah itu, jadi sekali lagi perhatikan baik-baik, dan kedua jangan orang tua harus betul-betul serius menangani ini. Berbeda dengan anak biasa. Kenapa? Untuk masa depan anak. Itu mungkin yang harus yang saya sampaikan mengenai anak terlambat bicara.